Ya, masalah-masalah ibadah seperti ini boleh beda, tapi jangan sekali-kali masalah prinsip beda. Ya, ini Islam itu Pak, berbagai macam madhab, berbagai macam aliran, berbagai macam organisasi, tapi tetap prinsipnya sama semua. Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Al-Quran kitab suci, nggak ada yang beda. Maka dari sekarang yang harus kita pikirkan adalah persamaan kita. Kita dengan Salafi, kita dengan NU, kita dengan Muhammadiyah, dengan aliran-aliran yang lainnya, pikirkan persamaannya, jangan pikirkan perbedaan. Karena kalau kita pikirkan perbedaan, terlalu banyak perbedaan itu. Ya, sementara kalau kita pikirkan persamaan itu cuma satu. Tuhannya satu, Nabi terakhirnya satu, kitab sucinya satu, gampang, masalah selesai Pak. Ya, nah jadi seperti itu. Ini merupakan sebuah toleransi yang sangat luar biasa yang pernah ditontonkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Pak. Jadi satu ketika Imam Syafi'i ini berkunjung ke Irak, Pak. Di mana orang-orang Irak itu adalah orang-orang yang tidak kunut. Ini orang Irak itu ketika sholat subuh nggak ada yang kunut, Pak. Kenapa? Karena ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke Irak, Pak. Ketika datang ke Irak dimuliakan oleh orang Irak sehingga diminta Imam Syafi'i ini untuk menjadi imam sholat subuh, Pak. Wah. Ini kira-kira di dalam mazhab Syafi'i kunut subuh sunnah nggak, Pak? Sunnah ya. Makanya ketika itu murid-murid Imam Syafi'i senang. Wah, bentar lagi orang Irak kunut semua nih. Bentar lagi orang-orang yang nggak pernah kunut pasti kunut semua. Ikut Imam Syafi'i, ikut guru kami. Wah, itu kata murid Imam Syafi'i. Tapi apa yang terjadi? Ketika sholat subuh, ternyata Imam Syafi'i nggak kunut, Pak. Waduh, kata muridnya, bagaimana ceritanya ini guru? Ya, di Palestina, di Mekah, di tempat-tempat lain, dia selalu mengajarkan kita kunut subuh itu sunnah. Tapi mengapa di Irak dia tidak kunut? Akhirnya setelah sholat subuh itu ditanya oleh murid-muridnya, wahai guruku, mengapa engkau tidak kunut? Bukankah kunut itu sunnah menurutmu? Apa kata Imam Syafi'i? Wahai murid-muridku, persatuan umat Islam itu lebih penting daripada sekedar mengerjakan sunnah. Kalau seandainya aku kunut di Irak, maka ini akan menjadi fitnah dan perpecahan di Irak. Pasti nanti sebagian orang Irak berpindah mazhab kepada mazhabku, sebagiannya tidak berpindah. Akhirnya mereka bisa cekcok dan berantem. Wahai muridku, menjaga persatuan umat itu wajib, sementara kunut itu hanya sunnah. Apakah aku harus meninggalkan yang wajib hanya untuk yang sunnah? Wah, maka dari situlah murid-murid Imam Syafi'i pun sadar bahwasanya mendahulukan yang wajib itu lebih penting daripada sekedar mendahulukan sunnah. Tuh, ya, Masya Allah. Kalau di kita kan beda ya, beda. Di kita itu kalau menurut dia sunnah, ya sudah, sunnah saja dikerjakan, nggak peduli dia tuh, ya, nggak peduli untuk melaksanakan sunnah, kata dia, Masya Allah. Bertahan dengan sunnah, menghidupkan sunnah. Dia tidak peduli walaupun kedepannya nanti akan terjadi perpecahan. Ya, kalau orang-orang kita kan sekarang seperti itu ya, pikirannya pendek-pendek. Ya, Imam Syafi'i berpikir panjang, tidak lantas menurut beliau sunnah, kemudian beliau kerjakan, tidak. Tapi dilihat dulu kalau dikerjakan di sini, ini sunnah, kira-kira bikin ribut atau enggak. Nah, itulah Al-Qayyis, orang yang cerdas. Ulama itu harus cerdas juga. Ya, seorang dai, seorang pengajar juga dituntut untuk cerdas, bisa membaca situasi dan kondisi. Pernah juga terjadi seperti ini. Ada dua orang yang ribut masalah azan Jumat. Ini azan Jumat, saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, walaupun ibu-ibu nggak pernah Jumatan. Pernah Jumatan, Bu? Hah? Ya, saya tanya bapak-bapak saja. Azan Jumat kira-kira 1 kali atau 2 kali? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Udah pasnya berapa? 1 atau 2? 2. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat sejarah.
Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam azan Jumat itu 1 kali. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq azan Jumat 1 kali. Di zaman Umar bin Khattab azan Jumat berapa? 1 kali juga. Tapi baru di zaman Utsman bin Affan azan Jumat itu ditambah lagi jadi 2. Makanya ya azan Jumat jadi 2 itu adanya di masa Utsman bin Affan. Di zaman Nabi Abu Bakar dan Umar itu azan Jumatnya 1. Ini kira-kira kita mau ikut Nabi atau mau ikut Utsman, Pak? Saya jadi salafi dulu ya, Bapak NU ini saya salafi nih. Bapak mau ikut Nabi apa mau ikut Utsman? Kalau ikut Nabi berarti azannya sekali. Saya jadi salafi dulu nih ya. Ya, sekarang saya jadi NU. Ya, dijawab oleh orang NU, oleh orang yang azan 2 kali. Kenapa? Walaupun itu dibuat-buat oleh Utsman, tapi Utsman sudah mendapatkan pengakuan dari Nabi. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalian itu harus menggenggam sunnahku, kata Nabi. Harus menjalankan sunnahku. Tapi kata Nabi, bukan sunnahku saja, tapi sunnah khulafa'ur rasyidin pun harus diikuti. Ini kira-kira khulafa'ur rasyidin ada berapa? 4. Ada berapa? 7. Wow, kebanyakan. Khulafaur Rasyidin yang kita kenal 4, padahal ada 5. Ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang kelima. Dari mana yang kelima? Dalam hadis disebutkan al-khulafa'u ba'di salasuna sana. Kata Nabi yang namanya pangku kekhalifahan setelahku itu berlangsung 30 tahun. Kalau dihitung masa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu cuma 29 tahun setengah. Siapa yang menempati setengah tahun lagi? Yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Suyuti di dalam kitabnya Tarikhul Khulafa mengatakan bahwasanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang kelima. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kata Nabi, bukan cuma sunnahku saja yang dikerjakan, tapi juga sunnah para khulafaur rasyidin. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Utsman, juga sunnahnya Ali bin Abi Thalib. Makanya para khalifah, Pak, yang 4 ini ya pernah membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Pertama apa? Abu Bakar, Pak. Dulu di zaman Nabi yang namanya Al-Quran belum menjadi kitab seperti ini, Pak. Belum. Di zaman Nabi Al-Quran itu baru sebatas hafalan saja. Dan tulisan pun berceceran. Ada yang di kulit, ada yang di kayu, ada yang di batu dan lain sebagainya. Al-Quran belum tertulis seperti kita yang lihat sekarang ini, ya. Nah, setelah Nabi wafat, baru di zaman Abu Bakar As-Siddiq Al-Quran itu dikumpulkan, Pak. Yang dari kulit, yang dari kayu, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, semua dikumpulkan, ya. Nah, awalnya Abu Bakar itu tidak mau mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengumpulkan Al-Quran, hanya dihafal saja. Akan tapi kemudian Umar bin Khattab merayu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, andai kita tidak mengumpulkan Al-Quran, maka niscaya Al-Quran itu akan hilang. Kenapa? Engkau lihat berapa banyak penghafal Quran yang mati syahid, berapa banyak penghafal Quran yang dibantai oleh orang-orang kafir. Ya, peristiwa Bir Ma'unah itu 70 penghafal Quran dibantai oleh orang kafir. Andai Al-Quran tidak kita kumpulkan dan tidak kita tulis ulang sekarang, niscaya orang-orang setelah kita tidak akan bisa untuk membaca Al-Quran. Itu Umar bin Khattab sampai bolak-balik beberapa kali kepada Abu Bakar Siddiq. Awalnya Abu Bakar Siddiq tidak mau.
Dia mengatakan, "A'af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Kata Abu Bakar. Enggak, itu bid'ah, kata Abu Bakar. Tapi setelah Umar terus merayu-rayu Abu Bakar, mengajak diskusi Abu Bakar, kata Abu Bakar, "Hatta yashrahallahu sadri," sehingga Allah itu memberikan taufik dan hidayahnya kepadaku. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq. Walaupun nanti disempurnakan di zaman Utsman bin Affan ya, menjadi sebuah resep Utsmani. Ada resep Imla'i, resep Utsmani, kemudian Al-Quran yang sudah bercampur dengan penafsiran-penafsiran daripada mushaf-mushaf para sahabat dan lain sebagainya. Dikodifikasi di zaman Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan Abu Bakar itu bid'ah atau bukan? Bid'ah ya? Kan Rasulullah nggak pernah apa? Nggak pernah ngelakuin. Berarti Abu Bakar masuk neraka dong? Naudzubillah ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kata Nabi, bukan cuma sunnahku saja yang kalian pegang, tapi juga sunnah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pun sama, pernah membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Apa? Sholat taraweh berjamaah. Di zaman Nabi sholat taraweh sendiri-sendiri, Pak. Di zaman Abu Bakar sholat taraweh sendiri-sendiri. Tapi di zaman Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan orang-orang untuk taraweh bersama. Ya. Di zaman Utsman bin Affan pun pernah membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Nabi. Apa? Azan Jumat dua kali. Ya. Ali bin Abi Thalib pun pernah membuat sesuatu yang belum pernah dibuat oleh Nabi. Apa? Membuat atau menyusun kaidah bahasa Arab ilmu nahwu. Beliau menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis kalimat bahasa Arab dengan benar. Itu semua bid'ah. Tapi bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Bid'ah yang terpuji, dan itu merupakan sunnah daripada sunnah khulafaur rasyidin. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, intinya ya, saya ingin menjelaskan bahwa kita ini boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat pada masalah-masalah sepele seperti tadi. Masalah tata cara ibadah dan lain sebagainya. Ya, akan tapi ingat, dalam masalah prinsip akidah kita tidak boleh berbeda. Apalagi zaman sekarang, Pak, nggak usah dipusingin masalah-masalah begituan. Saya kadang sedih, ya, sedih ngelihat orang-orang debat itu, masalah kunut debat lagi. Ini udah selesai ribuan tahun yang lalu. Di zaman Imam Syafi'i sudah selesai masalahnya, tapi diulang-ulang terus oleh orang sekarang. Masalah maulid sudah selesai ratusan tahun yang lalu. Itu perbedaan pendapat khilafiyah, tapi diungkit-ungkit lagi oleh orang-orang sekarang. Ini kalau kita ngomongin masalah begini di Mesir diketawain, Pak. Ya, ketinggalan zaman ngomongin begituan. Kita mah udah mikirin bagaimana satu sambaran kilatan petir itu bisa menghidupkan lampu satu kabupaten. Ini masih mikirin begituan, ya. Maka jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu, ya. Apalagi zaman sekarang, masya Allah, zaman kurang ilmu dan lain sebagainya, Pak. Ya, fokuskan untuk beramal soleh, fokuskan beribadah, fokus dakwah. Saya hari ini, Pak, belum tidur. Baru sampai Cikarang itu tadi 3:30, Pak. Dari Bogor jam 2. Ya, jam 2 malam dari Bogor. Kenapa? Ada acara Mabit Anak Pang. Ya, kita kan punya komunitas anak pang. Kalau anak pang di sini komunitas saudara, Saung Pemuda Hijrah. Sama Cilengsi juga sama. Kalau di Bogor itu Street Hijrah komunitasnya. Ya, belum lagi di Sukabumi, di Cianjur, kemudian di Gunung Putri dan lain sebagainya. Ini tadi malam itu mabit yang ketiga. Ya. Mabit yang kedua, itu mabit ketiga di Bogor. Mabit kedua kemarin di Sukabumi, Pak. Sukabumi. Mabit pertama kita di sini di Serang, ya. Itu komunitas-komunitas anak pang yang sudah hijrah. Ya. Walaupun sebagian mereka hijrahnya belum total. Pak Ustadz, saya masih sering mabok, tapi bagaimana apakah saya boleh ngaji, Pak? Boleh, nggak jadi masalah, ya. Mabok jalan, ngaji jalan, nggak jadi masalah. Bagus daripada mabok doang. Pak Ustadz, saya sering mabok tapi saya sholat juga, apakah sholat saya diterima? Diterima, ya.
Saya boleh mabok Ustaz? Boleh. Emang maboknya berapa kali? Tiap hari? Kurangin atau berapa? Seminggu sekali? Duh, nggak kuat Pak Ustaz. Berapa? 3 hari sekali bisa? Bisa, nggak jadi masalah. 3 hari sekali. Akhirnya 3 hari sekali maboknya. Udah bisa 3 hari sekali, seminggu sekali bisa? Bisa. Alhamdulillah, lama-lama bisa meninggalkan. Sedikit demi sedikit. Ya. Kalau kita lihat dakwah Nabi, Pak, dakwah Nabi itu seperti itu. Ya. Ini orang-orang Mekah itu kecanduan dengan minuman keras, doyan mabok orang Mekah itu. Ya, Umar bin Khattab dulu doyan mabok, Pak. Ya, sahabat-sahabat Nabi yang soleh, yang alim, hafal Quran, dulu tukang mabok semua. Ya, tapi Nabi itu ingin merubah kebiasaan masyarakat Mekah. Bagaimana caranya? Sedikit demi sedikit. Pertama turun surat An-Nahl ayat 67. Apa kata Allah? Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna rizqan. Tattakhiduna sukaron wa rizqan hasanah. Sukaro wa rizqan hasanah. Jadi pertama, Allah itu tidak langsung mencela minuman keras, Pak. Ya. Bahkan Allah itu memuji minuman keras. Jadi ketika orang-orang Mekah tahu Allah dan Rasulnya itu tidak mencela minuman keras, jadi mereka punya perhatian. Oh, ternyata Nabi Muhammad sejalan juga nih sama kita, ya, nggak ngelarang kita, ya. Nah itu dulu ketika itu pertama kali turun ayat tentang khomer itu atau minuman keras itu halal, Pak. Makanya para sahabat itu udah minum aja di depan Nabi itu, ya, minum pada mabuk dan lain sebagainya, ya. Tapi kemudian ketika sudah ke Madinah turun ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 219. Bunyinya sudah beda, ya. Bunyinya wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Isi ayat ini setengahnya adalah pujian terhadap minuman keras dan setengahnya adalah celaan, ya. Apa kata Allah? Manafi'u linnas. Jadi yang namanya minuman keras itu ada manfaatnya, bisa kalian jual dan mendapatkan keuntungan. Tapi wa ismuhuma kabir. Ada manfaatnya, tapi dosanya juga apa? Besar, dosanya gede. Jadi setelah turun ayat yang kedua ini, sebagian sahabat berhenti mabuk secara total. Tapi sebagian sahabat masih terus mabuk. Akhirnya apa? Para sahabat yang mabuk ini, Pak, mabuknya tidak kenal waktu, mabuknya kapan saja mereka mabuk, sehingga ketika itu mereka sholat maghrib kalau tidak salah, ya, dalam keadaan mabuk. Akhirnya ini orang-orang mabuk, Pak, ayo kita sholat dulu. Ente imam. Ini mabuk semua, Pak. Jamaah mabuk melaksanakan sholat. Akhirnya apa? Salah baca. Ketika baca surat Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abidu ma a'bud. Artinya dikebalik. Bagaimana artinya? Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun akan menyembah apa yang aku sembah. Wah, namanya juga orang mabok, Pak, ya. Bacaannya apa? Hancur. Akhirnya apa? Turun ayat yang ketiga, surat An-Nisa. Ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abir sabil. Ditegur sama Allah, wahai orang-orang mukmin, kalau pengen mabok jangan deket-deket waktu sholat. Silahkan mabok tapi jangan deket-deket waktu sholat. Akhirnya ketika itu para sahabat pun tidak mabuk kecuali selepas Isya, Pak. Ya. Ini sahabat yang pengen mabuk siang-siang, kata sahabat yang lainnya, jangan, bentar lagi sholat. Ntar aja kita mabuknya habis Isya. Kenapa? Habis Isya panjang waktunya. Akhirnya apa? Para sahabat pun mabuknya habis Isya, Pak. Habis Isya mabuk. Ketika waktu subuh bangun sadar mandi sholat subuh. Begitu seterusnya. Nah kemudian ketika para sahabat itu sudah cinta dengan Nabi, sekira-kira Nabi melarang, pasti mereka akan langsung melaksanakan larangan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sudah merasa nyaman dengan Nabi, sudah merasa cinta dengan Nabi, maka turun ayat yang terakhir surat Al-Maidah. Ya,
Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Apa kata Allah? Wahai umat Islam, yang namanya khamr, judi, kemudian patung-patung berhala, semuanya najis, maka jauhilah itu semua. Fahal antum muntahun? Apakah kalian akan berhenti sekarang daripada mabuk-mabukan? Maka kata para sahabat, intahaina. Wahai Rasulullah, kalau memang itu perintah Allah, maka sekarang kami akan berhenti dari mabuk. Akhirnya apa? Dakwah Rasulullah pun berhasil, Pak. Ini orang-orang Mekah yang tadinya doyan mabuk, akhirnya apa? Berhenti mabuk. Masya Allah. Itulah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Sekarang ini zaman dakwah, Pak. Harus mau dakwah, harus mau ngajak orang. Ya. Jangan cuman berada di zona nyaman, memikirkan diri sendiri, selesai. Enggak. Rasul ketika meninggal dunia pesannya apa? Ummati, umatku. Perhatikan umatku. Ajarkan umatku. Sampaikan hidayah kepada umatku. Padahal Rasul itu punya anak kesayangan namanya Fatimah. Tapi ketika Rasul sakaratul maut tidak pernah menyebut-nyebut nama Fatimah. Ketika Rasul sakaratul maut tidak pernah menyebut-nyebut nama Hasan dan Husain, padahal keduanya adalah cucu yang paling cintainya. Tapi ketika Rasul sakaratul maut, ketika nyawanya akan dicabut, yang disebut atau yang keluar daripada mulutnya adalah ummati. Perhatikan umatku. Ya. Maka masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, yaitu sedikit kajian bahwasanya kita memiliki prinsip yang sama walaupun berbeda-beda madhab, beda-beda aliran, beda-beda organisasi, prinsipnya sama walaupun tata cara beribadahnya terkadang berbeda. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab.